Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah al-qaim bihuquqillah adada ma fi ilmillah wa ala alihi ma dhaqat illa wa farraja Allah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita lanjutkan tafsir Jalalain. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah ni'matan wa fil akhirati hasanatan hiya al jannatu wa qina azaban nar bi'adami dukhuliha. Wa hadza bayanun lima kana alaihi al musyrikun wa lihalil mu'minina wal qasdu bihi al hissu ala talabi khairid daraini kama wu'ida fis sawabi alaihi biqaulihi ulaika lahum nasibun sawabu min ajli ma kasabu amilu minal haji wa du'a wallahu sari'ul hisab yuhasibul khalqa kullahum fi qadri nisfi naharin min ayami dunya li hadithi bidzalika. Wa minhum man yaqulu, di antara mereka ada yang berkata atau berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah ni'matan. Ya Allah, atina, berikan kepada kami fid dunya, di dunia ini, hasanatan, nikmatan atau kenikmatan, yaitu kenikmatan. Wa fil akhirati hasanatan, dan di akhirat juga berikan kepada kami hasanah. Wa qina azabannar, dan selamatkanlah kami. Wa fil akhirati hasanah ya al jannah, yaitu surga. Wa qina azabannar, dan selamatkan kami dari azab api neraka. Bi adami dukhuliha, apa wa qina azabannar, selamatkan dari api neraka, yaitu dengan tidak masuk ke dalam api neraka. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan insyaallah kita selamat dari api neraka. Gak akan ada yang kuat bapak-bapak, ibu-ibu masuk ke dalam api neraka. Makanya kita senantiasa setiap hari minta kepada Allah, wa qina azabannar, wa qina azabannar, wa qina azabannar. Minta diselamatkan dari api neraka, dijauhkan, jangan sampai masuk, melihat pun jangan, mencium baunya pun jangan. Wa hadza bayanun, ini merupakan penjelasan lima kana alaihi al musyrikun, di mana ada gambaran keadaan orang-orang musyrik, walihalil mu'minin, dan juga keadaan orang-orang mukmin. Apa gambaran perbedaannya? Yaitu orang mukmin selamat di dunia, selamat di akhirat. Di dunia dapat nikmat, di dunia bersyukur, di dunia mereka bahagia, di akhirat juga insyaallah akan mendapatkan kebahagiaan, selamat dari api neraka. Makanya jaga iman bapak-bapak, ibu-ibu. Jangan sampai kita meninggal dunia, na'udzubillah, dalam keadaan tidak membawa iman. Semua boleh pergi, semua boleh lepas, tetapi iman jangan sampai lepas. Wal qasdu bihi al hissu ala talabi khairid daraini. Yang dimaksud dengan ayat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar adalah al-hissu,
yaitu memberikan dorongan semangat ala talabi khairayid daraini, yaitu dua kebaikan baik dunia maupun akhirat. Kama wa'ida fis sawabi alaihi, sebagaimana dijanjikan dengan pahala padanya, yaitu kebaikan dunia dan akhirat. Bi qaulihi ulaika lahum nasibun sawabun min ajli ma kasabu, bagi mereka nasibun, ada mendapatkan nasib, bagian apa? Bagiannya sawabun, yaitu pahala, min ajli ma kasabu, disebabkan apa yang sudah mereka lakukan, amilu, yang sudah mereka buat, minal haji wa du'a, baik dalam urusan haji maupun dalam urusan doa. Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan pahalanya. Bagaimana kita yang ngaji, insya Allah semua akan mendapatkan pahala. Tidak ada satu kebaikan sedikit pun kecuali pasti bakal disaksikan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Wallahu sari'ul hisab, dan Allah Subhanahu wa ta'ala halnya keadaannya sangat cepat hisabannya. Yuhasibul khalqa kullahum, Allah akan menghisab seluruh makhluk fi qadri nisfi naharin, dalam waktu hanya setengah hari saja, min ayyamid dunya, dari hitungan hari-hari dunia. Jadi kalau mulai misalnya jam 6, jam 12 sudah selesai kalau dalam ukuran hari dunia. Jadi hanya sebentar saja. Begitu cepat Allah menghisab manusia, padahal jumlah manusia sangat banyak. Kan yang akan dihisab manusia dan jin. Kalau malaikat nggak dihisab, hewan-hewan yang lain tidak dihisab, tapi mereka akan diberikan kesempatan untuk kisos, untuk membalas segala kejahatan dan kelakuan apa yang dibuat oleh manusia terhadap mereka. Hanya sakolain, yaitu jin dan manusia yang akan dihisab, karena mereka adalah makhluk diberi akal, diberi ikhtiar untuk beribadah, dan ada kesempatan untuk maksiat. Kalau para malaikat ibadah tidak ada maksiat, dan mereka tidak punya nafsu. Nanti semua manusia akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita hitung dari mulai Nabi Adam sampai sekarang udah berapa miliar? Belum nanti sampai akhir zaman. Sekarang saja katanya penduduk dunia lebih dari 7 miliar. Lebih dari 7 miliar dihisab, diperhitungkan satu persatu. Gampang bagi Allah. Dan di akhir zaman, di hari kiamat, Allah menghisab hanya fi qadri nisfin naharin, hanya dalam kadar waktu setengah hari, min ayamid dunya li haditsin bidzalika. Ini berdasarkan hadis yang berhubungan dengan masalah hisab. Wazkurullaha, dan ingatlah oleh kalian, berzikirlah kalian kepada Allah bitakbir, dengan membaca takbir Allahu Akbar, inda ramyil jamarat, pada saat kalian melempar jumrah. Fi ayamin ma'dudat, pada hari-hari yang ditentukan. Jadi harinya sudah ditentukan oleh Allah, bukan menurut keinginan manusia. Sebab di zaman sekarang ada orang membuat wacana, kenapa tidak membuat program acara haji itu bertahap selain waktu itu? Ini kan sudah menantang. Ini keluar daripada pikiran orang-orang yang liberal. Karena kalau melihat secara logika, memang di waktu yang sama, dalam tempat yang sama. Waktu Arafah hanya sehari, waktu Jamarat hanya 3 hari. Banyak manusia begitu berdesakan. Mungkin kalau sedang banyak, jumlahnya lebih dari 3 juta. Yang terdata saja hampir 3 juta, belum yang tidak terdata. Orang-orang Mekah kan mungkin tidak daftar dulu masuk berapa hitungan mereka masuk. Kemudian ada orang-orang Indonesia yang TKW,
ya. TKW, TKA. Oh, TKI. Tenaga kerja laki-laki. TKI ya. Itu mereka berapa ratus ribu mungkin masuk dan mereka menunaikan ibadah haji, tidak tercatat. Dalam waktu yang sama, di hari yang sama, di tempat yang sama, berdesakan luar biasa sampai terjadi insiden, ada kematian dan sebagainya. Kenapa seperti itu? Yang salah bukan Allah, yang salah manusia karena mengikuti hawa nafsu, tidak mau ikut aturan. Kalau ikut aturan insya Allah aman, insya Allah nyaman. Fi ayyamin ma'judat, pada hari-hari yang ditentukan. Ayyamit tasyrik as-salasa, yaitu hari-hari tasyrik yang 3, dari mulai tanggal 11, 12, 13. Faman ta'ajjala ay ista'jala bin nafari min Mina. Barang siapa yang ingin segera berangkat min Mina, dari Mina, fi yaumaini, pada 2 hari, ay fi tsani ayyamit tasyrik, pada hari tasyrik yang kedua, ba'da ramil jamarah, jamarihi, setelah dia melempar jumrohnya, fala isma alaih, itu juga tidak ada dosa, tidak salah, bit ta'jil, dengan ta'jil itu. Makanya ada nafar awal, ada nafar sani. Waman ta'akhkhara biha, siapa yang mau mengakhirkan, nanti saja saya di akhir saja, hatta bata lailatas salis, sampai dia tidur malam yang ketiga, warama jamarahu, dan kemudian dia melempar jamarotnya, fala isma alaih, juga tidak salah, juga tidak dosa, boleh. Bizalika, dengan cara yang demikian, ayhum mukhayyiruna, mereka itu boleh memilih, fi zalika wa nafjul ismi, dalam masalah tadi, wa nafjul ismi, dan tanpa ada dosa. Mau nafar awal, mau nafar sani, mau istijal, mau mentakhirkan, mau menangguhkan. Nah itu nanti urusannya urusan dalam manasik haji supaya lebih jelas. Limanit taqa Allah, tidak ada dosa, tidak ada salah bagi orang yang dasarnya karena takut kepada Allah, takwa kepada Allah. Kalau dia berbuat acara haji menurut keinginan sendiri, yaitu dosa. Sebab haji itu adalah aturan Allah. Dia nafsu kumaha aing wa aing. Kan ada orang naik haji, dia tidak sampai ke Jeddah, kemudian dia ke Mekah, nggak mau dia melaksanakan ibadah haji. Dia tinggal saja di hotel. Apa sebabnya? Ngapain? Cukup melihat apa yang dia saksikan. Menurut dia, saya nggak ngerti kenapa harus seperti ini. Tapi dia kembali dapat pangkat haji, kata orang. Nah, itu yang tidak benar. Ada memang ustadz seperti itu, bapak-bapak, ibu-ibu, bukan kata orang lain. Ustadz yang nguruskan berangkatnya dari sini sampai ke sana, orang itu nggak mau tawaf, nggak mau wukuf, hanya menunggu waktu dia pulang bersama. Nggak tahu setan dari mana itu datang. Pokoknya dia menolak. Begitu keadaan manusia. Di sininya baik luar biasa, tapi begitu sampai ke sana setan datang. Nggak mau dia. Li'annahul haju fil haqiqah, karena hakikatnya dia adalah haji, yaitu apa? Dengan takwa kepada Allah, menurut aturan dan waktu yang sudah ditentukan oleh Allah, kapan dia akan jumrah, mau nafar awal, mau nafar sani, mau istijal, atau mau diakhirkan. Yang jelas tidak boleh lewat dari tanggal 13. Kan itu ditentukan oleh Allah. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian semua kepada Allah. Wa'lamu, dan ketahuilah oleh kalian semua, annakum ilaihi tuhsyarun, bahwa kalian semuanya akan dikumpulkan
menuju Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar, fil akhirah, di akhirat nanti, fayujazikum, maka Allah pasti bakal membalas kalian bi'amalikum, tentang amal-amal kalian semuanya. Wallahu a'lamu. Hari ini tanggal 29. Masalah manasik haji dalam pelajaran seperti susah, prakteknya gampang bapak-bapak itu, nggak usah susah-susah. Kita lanjutkan membaca salawat dan doa haji. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu sesuai dengan ayat tadi masalah haji ya. Kita mohon semoga kita semuanya dijadikan oleh Allah menjadi haji yang mabrur, mendapatkan umrah yang makbulah, dimudahkan segala urusan kita, diberkahkan umur dan rizki kita, disampaikan kepada cita-cita kita. Kita sama-sama mendoakan semua guru-guru kita dan orang tua kita, para ulama mujahidin fi sabilillah, yang terus istiqomah berjuang untuk membela agama Allah, terutama guru kita Abi Kiai Haji Muhammad Husni Tamrin, Imam Besar Umat Islam Al-Habib Muhammad Rizik Syihab. Semoga mereka semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Allah mudahkan semua urusannya dan Allah kuatkan lahir dan batinnya, serta dimenangkan semua perjuangannya. Dan tidak lupa tumbangkan para penjahat agama. Al-Haziniyah ila hadratin Nabiul Muzdaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Sumailah hadrat Nabila Adam wa zuriyatihi minal anbiya'i wal mursalin alaihi wassalatu wassalam, khususan hadrat Nabila Nuh alaihi salatu wassalam. Sumailah hadrat Nabila Ibrahim alaihi salatu wassalam. Sumailah hadrat Nabila Ismail alaihi salatu wassalam. Sumailah hadrat Nabila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Sumailah hadrat Sayyidina Abi Bakr as-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Talib, Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhum. Sumailah hadrat Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahu wa nawwara darihahu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin adada ramrir raqiq, salatan tarzuquna min ahli taufiq wa tuballighuna bihal udura ilal baitil atiq wa ziyarata qabrihi wa Abi Bakrin as-Siddiq wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin adada ramrir raqiq, salatan tarzuquna min ahli taufiq wa tuballighuna bihal hudura ilal baitil atiq wa ziyarata qabrihi wa Abi Bakrin as-Siddiq wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin adada ramrir raqiq, salatan tarzuquna min ahli taufiq wa tuballighuna bihal hudura ilal baitil atiq wa ziyarata qabrihi wa Abi Bakrin as-Siddiq wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma bihaqqil haramain wa bihaqqi jaddil Hasan wal Husain, ballighni ya Allah ila Makkah al-musharrafah wa Zamzam wal maqam wal mash'aril haram wa ila al-madinatil munawwarah ya Aziz ya Rahman birahmatika ya arhamar rahimin, walhamdulillahi rabbil alamin. Kita lanjutkan Ihya Ulumuddin.
Bismillahirrahmanirrahim. Masih melanjutkan kisah cerita Ibrahim At-Tamimi, di mana beliau mewiridkan apa yang diijazahkan oleh Sayyidina Nabiullah Khidir alaihissalam. Kemudian beliau membaca tentang fadilahnya, maka beliau bermimpi bertemu dengan Kangjeng Rasulullah SAW. Bahkan beliau menyaksikan tentang keadaan surga. Pada saat beliau bertemu dengan Rasulullah SAW, kata beliau, "Faqultu ya Rasulullah, faman fa'ala hadza aw 'amilahu wa lam yara misla allazi ra'aitu fi manami, hal yu'ta syai'an mimma utituhu?" Ya Rasulullah, faman fa'ala hadza, siapa orang yang sudah mengamalkan ini, sudah membuat ini, wa amilahu, atau mengamalkannya, yaitu dari mulai surat Fatihah 7 kali, Qul huwallah 3 kali, Qul a'udzu birabbil falaq 3 kali, Qul a'udzu birabbin nas 3 kali, surat Al-A'raf 7 kali, Al-Kafirun 7 kali, kemudian ayat kursi 7 kali, baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 7 kali, istighfar 7 kali. Apa? Hal yu'ta walam yara mislal ladzi ra'aitu fi manami. Dia tidak melihat seperti yang aku lihat dalam tidurku. Hal yu'ta syai'an mimma utituhu. Apakah dia juga diberi sesuatu seperti yang diberikan kepadaku? Faqala, maka kata Nabi SAW, "Walladzi ba'asana bil haqqi nabiyya." Demi zat yang telah mengutusku dengan hak sebagai seorang nabi, innahu la yu'tal 'amilu bihadza. Kata Nabi SAW, sesungguhnya betul-betul orang yang mengamalkan itu pasti bakal diberikan bihaja yang seperti ini. Wa in lam yaroni, sekalipun dia tidak bisa melihatku, dia tidak bisa memandangku. Walam yarol jannata, dan juga dalam mimpinya tidak melihat surga, tapi pasti bakal diberikan pahala itu. Innahu la yughfaru lahu jami'ul kabair. Sesungguhnya akan diampuni baginya seluruh dosa-dosa besarnya, kecuali musyrik ya. Kalau dosa-dosa besar selain musyrik masih ada ampunnya, liman yasha, bagi orang yang dikehendaki oleh Allah. Allati amilaha, dosa-dosa besar yang sudah dia buat. Wa yarfa'ullahu subhanahu anhu ghadabahu wa maktahu, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat dari dia segala kemarahan dan kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu baca itu bacaan-bacaan yang tadi ya. Wa ya'muru sahibas shimal, dan Allah akan menyuruh kepada malaikat yang ada di sebelah kiri, yaitu yang mencatat segala kejelekan-kejelekan manusia, ala yaktub alaihi khati'atan minas sayyiati ila sanatin, supaya dia tidak menulis, tidak mencatat khati'atan, satu kesalahan pun dari segala macam keburukan-keburukan, ila sanatin, sampai 1 tahun lamanya. Kata Allah, sudah jangan ditulis segala keburukan dia. Walladzi ba'asani bil haqqi nabiyya, dan demi zat yang telah mengutusku dengan hak sebagai seorang nabi, ma ya'malu bihadza illa man khalaqallahu sa'idan. Tidak ada seseorang yang mau mengamalkan wiridan ini, zikir ini, bacaan ini, kecuali Allah, kecuali orang yang sudah diciptakan, ditentukan oleh Allah sebagai seorang yang sa'i dan bahagia hidupnya. Wala yatrukuhu, ya ini ngarobah-robah di luhur sigana.
Kergenah-genah dirobah. Nurutkeun ceulik manehanana. Wala yatruku illa man khalaqallahu syaqiyan. Dan dia tidak meninggalkan wirid zikir yang tadi kecuali orang yang sudah diciptakan oleh Allah sebagai orang yang celaka. Kita itu sih karena makhluk turun. Ayo. Karena ngarobah-robah cobanya. Wa kana Ibrahim At-Taimi, dan Ibrahim At-Taimi yamkusu arba'ata asyurin, beliau tinggal selama 4 bulan, lam yat'am wa lam yashrab, dia tidak makan dan tidak minum seperti biasa. Ya mungkin makan dan minum tapi enggak seperti biasa. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau orang sudah melihat surga tercengang. Sudah nggak ada bandingannya dunia ini. Sudah nggak ada yang dilihat dunia ini. Makanya orang bodoh, hanya orang bodoh saja yang berebut serakah dalam urusan dunia, akhirat dilupakan. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu sudah paham, sudah mengerti tentang surga, nggak ada urusan dunia yang dibuat berat. Jangankan baru duit 1 miliar misalnya, seluruh dunia dan isinya nggak akan tertarik. Nggak akan tertarik lagi. Apa sebabnya? Nggak ada harganya dunia ini. Kan kata Rasulullah, sejengkal tanah surga lebih berharga, lebih baik, lebih mahal dibandingkan dengan dunia dan segala isinya. Makanya kita bagaimana caranya bersihkan dunia, bersihkan hati dari dunia. Rasulullah dalam doanya, Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, nggak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat saja. Itu saja yang kita pilih. Fala'allahu kana ba'da hadhihi ra'ya, maka demikian dia itu setelah dia bermimpi seperti ini. Fahazihi wazifatul qira'ah, kata Imam Al-Ghazali, inilah tugas-tugas bacaan wiridan yang diajarkan. Fa in adafa ilaiha syai'an mimman taha ilaihi wirduhu minal qur'ani awit tasar alaihi, maka barang siapa atau seseorang yang menyandarkan ilaiha kepada wiridan-wiridan itu syai'an, sesuatu mimman taha ilaihi, dari yang intaha yang terakhir kepadanya, wirduhu dalam wiridnya minal Qur'an, dari Al-Quran, awit tasaru alaihi, atau kurang atau mungkin kurang dari itu, fahuwa hasanun, maka itu adalah lebih baik. Speaker jadi robah rasanya. Tadi genah dirobah-robah eta kumanehanana. Fa innal Qur'ana, maka sesungguhnya Al-Quran jami'un li fadli dzikri, itu menghimpun fadilah, seluruh fadilah keutamaan zikri wal fikri. Jadi kalau kita ingin mendapatkan fadilah zikir dan kita ingin mendapatkan fadilah tafakkur, mana yang lebih lengkap dibandingkan dengan Al-Quran? Al-Quran dibaca, tidak fahamnya saja akan mendapatkan pahala di robah itu. Ayo jurik di luhur segala. Jami'un li fadli dzikri, menghimpun segala macam fadilah zikir. Bapak-bapak, ibu-ibu, Al-Quran dibaca, andaikan kita tidak faham, tetap mendapatkan fadilah, mendapatkan pahala. Setiap hurufnya akan ditimbang oleh Allah. Yang paling besar bacaan Al-Quran dibaca ketika sholat. Maka jangan malas membaca Al-Quran ketika sholat, tentunya sesuai dengan keadaan. Jadi imam, kalau menjadi imam jangan terlalu panjang bacaannya, karena Rasulullah selalu bagaimana caranya supaya ketika menjadi imam tidak terlalu panjang, karena yang di belakang ada orang tua, ada orang yang sakit, ada yang punya hajat dan sebagainya. Kecuali kalau sendiri, Rasulullah sampai bisa menghatamkan lebih dari 5 juz sekali berdiri. Maka ada seorang sahabat Nabi
melihat Rasulullah sedang sholat malam hari, baca perlahan-lahan. Beliau ingin menemani Rasulullah membaca dari surat Al-Baqarah. Dikira mau 1 juz, ternyata sampai selesai. Oh, berarti sudah selesai, mungkin sudah. Dilanjutkan dengan surat Ali Imran. Sudah Ali Imran dilanjutkan surat An-Nisa. Baca lama banget bacaannya. Itu kalau sendiri. Ya mati balik. Ari keur sorangan inna a'tayna. Ari kur sedang ramah amma yatasaalun. Maka Al-Quran dibaca sebagai penghimpun segala macam fadilah, kebaikan-kebaikan dalam zikir dan fikir, wa doa, bahkan doa, mahmakana bitadabburin kama zakarna fadlahu. Lebih-lebih apabila Al-Quran dibaca dengan sambil bertadabur, sambil merenungkan, mendalami apa yang ada di dalamnya, dan juga fadilahnya, wa adabahu, dan juga adab-adabnya, fi kitabit tilawah kama zakarna, sebagaimana kami sudah jelaskan, terangkan fadilah dan adab-adabnya di dalam kitab tilawah. Wallahu a'lam. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah taufik pada kita semuanya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bi zalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bi zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Kita tawasul dengan Hizbun Nasr 'alal a'da. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga kita diselamatkan lahir batin, dunia dan akhirat, dijauhkan dari segala musuh-musuh akan mengganggu kita, dan kita mohon pada Allah supaya penguasa, orang-orang yang zalim, yang jahat kepada umat Islam, kepada muslim, kepada para ulama, dihancur leburkan oleh Allah, ditumbangkan oleh Allah, ditenggelamkan oleh Allah, dibinasakan oleh Allah. Jangan disisakan ya Allah mereka orang-orang yang zalim. Al-hazini ila hadratin Nabil Muzdaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran 'aziza wa kana 'inda Allahi wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin wajjahtu wajhiya lillazi fatara as-samawati wal ardh. Bismillahirrahmanirrahim. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Ya ayyuhallazina amanu kunu ansarallah kama qala Isa ibn Maryam lil hawariyina man ansari ila Allah qala al hawariyuna nahnu ansarullah Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum
لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البار المسلح الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وإذ النفس بالله تعالى من كل ما يسمع بأذنين ويبصر بعينين ويمشي برجلين ويبتز بيدين ويتكلم بشفتين حصنت نفسي بالله الخالق الأكبر من شر ما أخاف وأحذر من الجن والإنس وأن يحضروني ججاره وجل ثناؤه وتقدست أسماؤه ولا إله غيره اللهم إني أجلك في نحور أعدائي وأعوذ بك من شرورهم وتحيلهم ومكرهم ومكايدهم أتنار من أراد بي عداوة من الجن والإنس يا حافظ يا حفيظ يا كافي يا مهيد سبحانك يا رب معظم شأنك وعز سلطانك وارفع مكانك قسمت بالله وبأسماء الله وبآيات الله وملائكة الله وأنبياء الله وبرسل الله وصالحين من عباد الله حصنت نفسي بلا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقني بعينك التي لا تنام واكنفني بكنافك الذي لا يرام وارحمني بقدرتك علي فلا أملك أنت ثقتي ورجائي يا غياث المستغيثين يا درك الهالكين اكفني شر كل طارق يترك بليل أو نهار إلا طارق يترك بخير إنك على كل شيء قدير بسم الله أرقي نفسي من كل ما يؤذي ومن كل حاسد الله شفائي بسم الله رقيت اللهم رب الناس أذهب الباس اشف أنت شافي وعافي أنت المعافي لا شفاء إلا شفاء شفاء لا يغادر سقما ولا ألما يا كافي يا وافي يا حميد يا مجيد ارفع عني كل تعب شديد واكفني من الحد والحديد والمرض الشديد والجيش العنيد واجعلني نورا من نورك وعزا من نزك ونصرا من نصرك وبهاء من بهائك وعطاء من عطائك وهراسة من هراستك وتأييدا من تأييدك يا ذا الجلال والإكرام والمواهب العظام أسألك بك ولا أسألك بعاد غيرك أن تغفرني الشر كل ذي شر إنك أنت الله الخالق الأكبر وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما طيبا مباركا فيه والحمد لله رب العالمين ظاهرا وباطنا وعلى كل حال يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.